Nah, itu yang dimaksud nama-nama itu. Jadi nama tadi itu nama rohani, bukan nama rohani itu diberi oleh rohani guru-guru, tidak diberi oleh Allah. Dan itu tidak berlaku lagi. Tidak berlaku. Karena sulit. Siapa nama rohaninya misalnya Buya Razi itu, misalnya. Kalau kita ngotak nama rohaninya, itu tidak akan sampai kepada tubuh insannya. Alamatnya bukan ke tubuh insannya. Tapi kalau sebut ini rohani Buya Arazi, alamatnya tepat kepada jasadnya Buya Arazi. Tapi kalau sebut ini nama rohani Buya Arazi itu misalnya Abdul Malik misalnya, nama rohaninya. Lalu saya kontak Abdul Malik, itu tentu alamat tidak kepada Buya Arazi. Tidak sampai alamatnya keliru gitu. Tapi kalau kita mengontak rohani Buya Arazi, maka alamatnya tepat kepada jasadnya atau tubuh insan yang Buya Arazi. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Sehingga pemakaian nama rohani itu tidak relevan ketika kita melakukan kontak rohani atau kita melakukan kontak spiritual dengan rohani arwah muqaddasah, dengan rohani beliau-beliau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah 2022. Mudah-mudahan amal ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan spiritual, di dalam menempuh perjalanan spiritual menuju kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bermula kita sebagai murid. Murid ialah seorang salik yang sudah melepaskan kemauannya dalam menempuh jalan ke arah kemauan atau iradah Allah. Murad adalah seorang yang telah mazub kecintaannya sehingga ia tidak takut lagi akan cobaan-cobaan dan godaan-godaan dari luar. Jadi pada permulaan kita memasuki perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu, posisi kita adalah sebagai murid. Selepas kita menjadi murid, dikatakan sebagai murad. Syekh Muhyiddin Al-Arabi dalam kitab Fathul Maki mengatakan bahwa murid ialah seseorang yang telah mengambil keputusan kembali kepada Tuhan dalam segala pandangannya, dan oleh karena itu ia kosongkan dirinya daripada kemauan sendiri karena ia tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat terwujud di dunia ini kecuali dengan iradat dan kemauan Allah. Ia tidak menghendaki apa-apa lagi kecuali apa yang dikehendaki Allah. Itu yang disebut dengan murid. Sementara menurut ulama yang lain, murid itu ialah seorang yang masih dapat dilanggar bermacam-macam cobaan. Ia telah masuk ke dalam golongan mereka yang mencari Tuhan dengan asmanya. Yang dikatakan murad ialah seorang yang sudah kenal Tuhan serta tidak mempunyai lagi iradat atau kemauan sendiri. Ia telah sampai kepada tingkat nihayat dan telah berubah ikhwal dan makamnya. Jadi pada posisi orang sebagai murad, itu orang yang sudah kenal dengan Tuhan
serta tidak mempunyai lagi iradat atau kemauan sendiri. Ia telah sampai kepada tingkat nihayat dan telah berubah ikhwal dan makamnya, telah berubah ikhwal, yaitu keadaan spiritualnya, pengalaman spiritualnya dan makamnya. Pada posisi yang seperti inilah seorang murad tadi, karena ia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, telah bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberinya nama. Allah memberinya nama dan kemudian memberinya gelar. Hanya saja nama itu hanya Allah yang mengetahui. Itu yang disebut dalam kitab Al-Ghani Abdul Qadir Al-Jailani yang disebutkan oleh Buya Arazi. Jadi Allah memberi mereka itu nama kepada murad dan gelar. Cuman nama itu hanya Allah yang mengetahui. Yang kemudian ditafsirkan oleh Buya Arazi sebagai nama itu adalah nama ruh. Di sini yang menjadi persoalan, menjadi polemik di kalangan orang-orang ulama yang tidak menerima sebuah konsep yang dikemukakan atau penafsiran Buya Arazi ini bahwa nama yang diberikan Allah kepada murad itu adalah nama ruh, yang orang-orang tidak sependapat dengan pendapat ini. Bukan nama ruh, tetapi adalah nama-nama, dan nama itu hanya Allah yang mengetahui. Tetapi Buya Arazi lebih jauh mengatakan itu adalah nama ruh, dan itu adalah penafsirannya. Bahkan lebih jauh lagi, dia mengatakan bahwa Al-Ghaus tahu nama-nama ruh kita. Sehingga kalau kita ingin mengetahui nama ruh kita itu, maka kita harus bertanya kepada Al-Ghaus. Dan Al-Ghaus itu ada di ribat tempat pengajiannya. Kalau tidak tahu, bertanya pula kepada murid-murid Ghaus. Murid-murid Ghaus itulah yang akan memberitahu kepada kita nanti siapa nama ruh kita. Ternyata di dalam perkembangan pembicaraan kemudian, ada orang yang mengatakan bahwa mereka di dalam ribat itu, atau guru-guru ribat atau murid-murid ribat itu, memberi nama kepada ruh. Bukan mengatakan nama ruh kamu ini, tidak, tapi memberi nama ruh kamu. Bahkan ada fitnah atau apalah namanya, walau bisawab, yang mengatakan bahwa ketika Buya Arazi memberi nama ruh seseorang itu, berdasarkan panjang pendeknya itu ada maharnya. Kalau pendek sekian uangnya, kalau panjang sekian uangnya. Dan itu sudah diklarifikasi oleh Buya Arazi. Dia tidak pernah memungut uang sepersen pun ketika memberi nama ruh orang-orang ingin mempunyai nama. Nah, konsep sudah berbeda itu. Satu sisi nama itu Allah yang memberi kepada seorang yang kemudian ditafsirkan sebagai nama ruh. Tetapi kemudian realitasnya dia memberi nama ruh seseorang atau murid-muridnya. Ini berbeda konsepnya. Kalau dia memberi nama ruh kepada ruh murid-muridnya, itu bukan nama Allah yang beri, bukan Allah yang beri nama ruhnya itu lagi, tapi adalah Buya Arazi itu sendiri. Dan ketika itu semurid bukan lagi murid, bukan, tidak bisa disebut murad. Nah, ini sebuah kerancuan yang saya lihat. Satu sisi berdasarkan kitab Al-Ghani Abdul Qadir Jalani mengatakan Allah memberi nama kepada si murad tadi, tapi di dalam ribatnya Buya Arazi dia memberi nama ruh orang atau murid-muridnya. Itu berbeda konsepnya. Nah, di dalam pemahaman saya bahwa kalau kita sampai kepada tingkat di mana bisa berinteraksi dengan Allah, di mana Allah mendekatkan diri, memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita dekat kepada Allah berdasarkan tarikan Allah yang disebut dengan mazub. Mazub itu menurut pemahaman saya adalah tarikan Allah, bukan gila, tapi tarikan Allah kepada Allah itu sendiri. Dan ketika itu Allah akan memperkenalkan pemahaman tentang nama-nama, pemahaman tentang nama-nama Allah itu sendiri. Bukan memberi nama-nama. Kamu diberi nama ini, tidak. Tapi Allah memberi kita pemahaman tentang nama-nama. Katakanlah dalam ringkasnya untuk pemudahannya, pemahaman terhadap
Asmaul Husna. Tidak semuanya, mungkin satu nama, dua nama, atau tiga nama paling banyak. Lalu Allah kasih kita pemahaman tentang nama-nama itu. Dan nama-nama yang telah diberi pemahaman oleh Allah kepada kita itulah yang kemudian dapat digunakan untuk berdoa, doa munajat kepada Allah. Misalnya Allah memberi pemahaman kepada kita tentang nama Ar-Rahman. Pak Allah kasih paham kita kepada tentang nama Ar-Rahman. Oh, yang maksud dengan Ar-Rahman ini. Lalu kita berdoa munajat dengan nama Ar-Rahman itu. Misal seperti itu. Apa yang dimaksud dengan pemahaman di sini? Yang dimaksud dengan pemahaman di sini itu adalah seperti ini. Ketika kita mendengar bunyi guntur, kita paham itu guntur. Kita dengar bunyi burung, walaupun kita tidak melihat burungnya, zatnya, makhluknya, kita paham itu bunyi burung. Ketika kita mendengar lolongan anjing di kejauhan, kita paham itu lolongan anjing, walaupun kita tidak melihat makhluknya. Artinya apa? Pemahaman itu ada dalam diri kita. Walau kita tidak melihat wujudnya, sosoknya. Itu maksud dengan pemahaman. Nah, kalau kita melihat wujudnya, kita misalnya mendengar bunyi klakson mobil. Nah, kita melihat mobilnya. Nah, itu kita tahu itu bunyi mobil. Tapi ketika kita tidak melihat mobilnya, tapi kita mendengar bunyi saja, itu sebagai sinyal, tanda bahwa ada mobil, maka itu disebut dengan pemahaman. Bunyi klakson mobil itu yang kita tidak melihat wujudnya, lalu kita paham dalam diri kita, oh itu suara mobil, oh itu suara burung, oh itu suara petir. Walaupun kita tidak melihat sosoknya. Itu disebut dengan pemahaman. Begitu juga dengan asma ini. Ketika Allah memberi pemahaman kepada kita, kita paham, oh itu maksudnya. Sebagai contoh, suatu pengalaman yang luar biasa saya alami tentang nama As-Safil. As-Safil itu yang maha penyembuh. Ketika anak saya nomor 5 sakit, kakinya bengkak besar, usianya baru 2-3 tahun, diobat ke rumah sakit, nggak sembuh, saya obati. Dengan apa dia obati? Dengan ramuan-ramuan, obat-obat, dengan ramuan tumbuh-tumbuhan. Ramuan tumbuh-tumbuhan itu lalu saya pasang ke kakinya bengkak itu. Saya pasang kaki bengkak itu. Ada 15 hari atau sebulan lebih, akhirnya bengkak itu susut dan keluar di samping paha itu semacam bintik dan keluar cairan. Cair itu keluar terus, akhirnya kaki susut. Nah, ketika itulah baru saya tersentak saya, oh inilah yang dimaksud dengan As-Safil. Allah yang maha menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan semua penyakit. Tersentak saya. Melalui apa? Melalui ciptaannya. Apa ciptaannya? Ya seperti buah daun-daunan, daun, kemudian sarai harum, sarai, kemudian kunyit, kemudian ada daun pisang dan semacam macamnya itu dibungkus. Kemudian satu lagi buah daun, lupa saya namanya, yang itu kan ada semacam daun dibungkus di situ, baru dipanaskan lalu ditaruh di pahan itu. Baru kita sadar, paham, oh Allah menyembuhkan penyakit orang melalui ciptaannya. Apa yang ciptakannya? Ya tumbuh-tumbuhan yang orang sebut adalah herbal. Herbal itulah ciptaan Allah. Melalui ciptaan itulah, melalui herbal yang diciptakan itulah, penyakit-penyakit orang akan disembuhkan. Itulah sifat As-Safil. Asma Safil yang tajali ke dalam ciptaannya. Maka Ibnu Arabi mengatakan bahwa alam ini merupakan manifestasi daripada asma-asma Allah. Sebutlah Allah itu pemberi bentuk, Allah itu menciptakan, memberi bentuk, kemudian Allah itu menciptakan segala sesuatu dari bentuk yang bermacam-macam. Allah itu maha penolong, Allah itu maha rahman, dan sebagainya seperti yang kita pahami di dalam Asma al-Husna dan lain-lain sebagainya. Termanifestasi kepada ciptaannya. Nah, kita diberi paham ketika sampai pada makam tertentu, tingkatan tertentu kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Demikiannya kita paham tentang satu nama atau dua nama. Seperti pengalaman saya tadi. Diberikan oleh Allah satu pemahaman tentang nama Allah yang disebut dengan As-Safir. Paham, oh ini yang dimaksud dengan As-Safir. Ini yang disebut dengan Allah yang menyembuhkan semua penyakit. Ini disebut dengan Allah yang menyembuhkan semua penyakit. Melalui apa? Melalui sifat As-Safir yang terjali, yang termanifestasi kepada ciptaannya. Itu pemahaman. Nah, kemudian tentang nama ruh. Jadi yang diberikan Allah itu bukan nama ruh. Bukan nama ruh. Tapi pemahaman tentang namanya kepada murad tadi. Ini bukan nama ruh. Nah, tentang nama ruh. Saya juga mempunyai pengalaman spiritual. Tahun 2005. Bahwa secara rohani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani secara rohani itu sering senantiasa hadir, hudur dekat saya. Hudur. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, saya bisa berinteraksi dengan beliau. Tapi yang lebih tepatnya, beliau berinteraksi kepada saya, bukan saya kepada beliau. Karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi kepada wali-wali Allah. Kecuali beliau yang diizinkan Allah berkomunikasi kepada kita. Bukan kita berkehendak. Tapi Allah yang berkehendak melalui wali-wali Allah, melalui rohani-rohani suci tersebut. Nah, pada ketika itulah, secara rohani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberi nama ruh saya, tapi bukan ruh. Melainkan rohani. Antara ruh dengan rohani itu jauh berbeda. Kalau ruh itu dia keluar dari tubuh insan, kita mati. Kalau rohani keluar dari tubuh insan, kita tidak akan mati. Itu beda rohani dengan ruh. Kalau ruh keluar dari tubuh kita, ruh itu sebut dengan nyawa. Keluar dari tubuh kita, kita akan mati. Tapi kalau rohani keluar dari tubuh kita, kita tidak akan mati. Tidak ada pengaruh apa-apa. Dan rohani itu bentuknya seperti kita juga. Dan dia mempunyai eksistensi tersendiri, dan dia mempunyai kehendak sendiri, yang kemudian itu disebut dengan rohaniah, atau disebut juga dengan spiritual. Disebut dengan spiritual. Nah, masalah ini nanti kita bicarakan. Nah, hubungan secara rohani itu adalah hubungan-hubungan yang dikehendaki oleh Allah pada orang-orang yang sudah sampai pada makam murad itu. Dengan Allah telah menarik dia kepada Allah sendiri. Jadi si murad tadi dia mazub ditarik oleh Allah, lalu ketika Allah menarik, lalu Allah akan memperkenalkannya kepada rohani-rohani wali-walinya. Nah, dalam persoalan seperti itulah ketika itu Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan kepada saya mempunyai nama rohani saya ini. Tidak perlu saya sebut ke sini. Itu tahun 2005. Dan kemudian dia juga menyebutkan nama rohani guru saya. Dan dia juga menyebutkan nama rohani kakek guru saya. Dan seterusnya. Sehingga di dalam silsilah saya buat nama rohani beliau. Nama rohani guru saya, nama rohani kakek guru saya, dan seterusnya nama rohaninya tersebut. Sampai silsilah saya sampai kepada Ahmad Kasasi. Safiuddin Ahmad Kasasi, rahimahullah. Dan beliau juga menyebutkan nama rohani Ahmad Kasasi itu. Dan juga beliau menyebutkan nama rohani beliau sendiri. Syekh Abdul Qadir Jilani ini. 2005 itu. Tetapi dalam perjalanan kemudian, nama-nama rohani itu tidak saya pakai. Dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah isyarat-isyarat bahwa nama rohani itu tidak saya pakai. Tidak bisa terpakai. Misalnya gitu, ketika kontak Syekh Abdul Qadir Jilani secara rohani, tentu saya tidak mengatakan, dan beliau tidak mengatakan nama rohani beliau. Oh, saya misalnya Abdullah Saleh, misal, bukan itu nama beliau kan, kita anggapnya begitu. Saya Abdullah Saleh, misalnya. Tentu kita akan berpikir, siapa sih Abdullah Saleh ini? Rohani siapa ini? Karena rohani itu harus mengacu kepada nama jasad, nama tubuh insan. Ini kita sebut, saya Syekh Abdul Saleh ini. Siapa Syekh Abdul Saleh ini? Akhirnya dia akan mengatakan juga, saya rohaninya Syekh Abdul Qadir Jilani. Baru pas.
Oh, baru tahu kita, oh ini rohani Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga nama rohani itu nggak kepakai. Karena tidak sampai kepada alamat. Sehingga kalau dikatakan saya rohani Syekh Abdul Qadir Jailani, pas sampai kepada alamat tubuh insan atau kepada arwah muqaddasah. Saya rohani Syekh Ahmad Kasasi sampai kepada alamat arwah muqaddasah. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga akhirnya di dalam silsilah saya tadi itu, saya tidak buat nama rohani itu lagi. Nah, itu yang dimaksud nama-nama itu. Jadi nama tadi itu nama rohani, bukan nama ruh. Nama rohani itu diberi oleh rohani guru-guru, tidak diberi oleh Allah. Dan itu tidak berlaku lagi. Tidak berlaku. Karena sulit. Siapa nama rohaninya misalnya Buya Razi itu. Misalnya. Kalau kita ngutak nama rohaninya, itu tidak akan sampai kepada tubuh insannya. Alamatnya bukan ke tubuh insannya. Tapi kalau sebut ini rohani Buya Arazi, alamatnya tepat kepada jasadnya Buya Arazi. Tapi kalau sebut ini nama rohani Buya Arazi itu misalnya Abdul Malik misalnya, nama rohaninya. Lalu saya kontak Abdul Malik, itu tentu alamat tidak kepada Buya Arazi. Nggak sampai alamatnya keliru gitu. Tapi kalau kita kontak rohani Buya Arazi, maka alamatnya tepat kepada jasadnya atau tubuh insan yang Buya Arazi. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Sehingga pemakaian nama rohani itu tidak relevan ketika kita melakukan kontak rohani atau kita melakukan kontak spiritual dengan rohani arwah muqaddasah, dengan rohani beliau-beliau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja wabillahi tauhid wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.